my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Senja berlalu, malam menyapa. Nara kini tengah asik terduduk di tempat tidur sambil menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur dengan sebuah novel di tangannya. Hormon kehamilan membuatnya malas melakukan apapun. Jangankan beraktivitas yang lain, mandi pun kadang Nara sangat malas. Sedang asik membaca, tiba-tiba pintu kamar terbuka memperlihatkan wajah lelah suaminya. Justin memasuki kamar dengan wajah datar yang lesu. Tangan kirinya memegang tas laptopnya. Jas kerjanya sudah disampirkan di bahu kirinya. Dasi yang ia pakai juga sudah longgar kemana-mana. Dan lagi, kemeja yang sudah keluar dari celana serta lengan kemeja yang sudah digulung sampai siku. Melihat wajah lelah suaminya, Nara segera menutup novelnya lalu menuruni tempat tidur dan menghampiri Justin. Mengambil tas laptop dan jas lelaki itu lalu menyimpannya di tempatnya. Justin menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur. Badannya terasa remuk terdam. Ia benar-benar lelah. Bagaimana tak lelah? Pagi sekali Justin harus melakukan perjalanan jauh ke Malaysia. Siangnya dia harus balik ke Indonesia. Ia harus pergi ke kantor demi mencari sesuap nasi untuk istri dan anaknya yang ada di kandungan Nara. Bagaimana tak lelah? Lagi pula sebenarnya ia masih bisa menghidupi keluarga kecilnya tanpa harus bekerja seperti ini. Tapi Justin tidak mau menghabiskan semua harta yang ia miliki begitu saja. Ia akan terus menambah keuangannya. Hidup terus berjalan, begitulah prinsipnya. Sedang asik berebahan dan menutup matanya, Justin terkesiap karena merasakan seseorang yang melepas sepatunya. Justin segera membuka mata dan mendudukkan dirinya, dan melihat Nara tengah berjongkok untuk melepaskan sepatunya. "Ngapain?" tanya Justin kemudian. Nara mendongak menatap Justin. "Lepasin sepatu kamu, kayaknya kamu kecapean," jawab Nara, yang kemudian kembali mencoba melepaskan sepatu Justin. Tapi dengan cepat Justin menahan bau Nara, membuat wanita itu mendongak menatap Justin lagi. "Aku bisa sendiri sayang," ujar Justin, yang kemudian melepaskan sepatunya sendiri serta kaos kakinya. Nara hanya tersenyum, padahal niatnya baik, ingin berbakti pada suami. Tapi Justin selalu menolak jika Nara hendak membantu. Nara berdiri di depan Justin yang sudah melepaskan sepatunya. Tiba-tiba pinggang Nara ditarik dan didudukkannya di atas pangkuan Justin. Nara yang kaget segera mengalungkan tangannya pada leher Justin. "Aku bukannya nolak bantuan kamu sayang, tapi aku gak suka kamu bersimpuh di depan aku kayak gitu," ujar Justin, seolah tahu apa yang sedang Nara pikirkan. "Kamu istri aku, bukan pembantu," ujar Justin lagi. Nara mengangguk mengiyakan. Benar juga, tapi kata mamahnya, Nara yaitu Belvita harus bisa melayani suami dan yang tadi itu bentuk Nara melayani suaminya. "Kamu sudah makan malam?" tanya Justin dan Nara mengangguk. "Tapi nggak enak, jadi mual terus muntah." "Terus?" "Ya udah nggak jadi makan." Justin mendengus sebal. Begitulah Nara, pasti berujung tidak makan. Padahal pasti anaknya itu sedang kelaparan. "Susu?" Kayaknya belum," ujar Nara sambil berpikir. Lagi-lagi membuat Justin mendengus sebal. Bagaimana bisa Nara mengabaikan meminum susu hamilnya? Dia dan bayinya butuh nutrisi dan sudah seharusnya ia rajin meminum susu. Tiba-tiba Justin berdiri dengan menggendong Nara, lalu membaringkan tubuh Nara di atas tempat tidur. "Tunggu, aku buatkan susu dulu ya sayang." Baru saja Justin hendak berbalik dan melangkah, tiba-tiba tangannya dicekal oleh Nara. "Tapi kamu capek papi, biar aku aja." Justin melepas tangan Nara lalu mengulas senyum lebarnya dan manis pada Nara. "Sebentar ya sayang." Justin melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Nara yang hanya mendengus pasrah. Jam menunjukkan pukul 9 malam, dan itu tandanya asisten rumah tangga sudah beristirahat.
Justin berjalan menuruni tangga menuju dapur. Namun suara HP-nya mengalihkan dirinya. Pasalnya itu berasal dari klien pentingnya. 10 menit ia teleponan. Saat ia tiba di pintu dapur, ia mendengar sesuatu. Prang dung prak trang tok. Justin mengerutkan keningnya. Suara apa itu? Tikus? Mana mungkin. Di rumahnya tidak mungkin ada tikus. Mbak Surti, tidak mungkin. Semua asisten rumah tangga sudah beristirahat kecuali Satpam. Satpam mungkin sedang membuat kopi, tapi apa harus seribut itu? Justin segera memasuki dapur untuk memastikan asal suara itu sendiri. Dan ternyata ada Nara, istrinya, di dapur. Desah Nara. Hampir saja Justin hendak memukuli jika saja yang membuat keributan itu adalah maling. Tapi ternyata itu adalah Nara yang sibuk dengan sendok dan gelasnya. Sayang, panggil Justin. Justin? Teriak Nara kaget yang langsung mengusap dadanya sambil menghembuskan nafasnya. Kamu itu apa-apaan sih? Kalau aku jatuh gimana? Teriak Nara. Tiba-tiba membuat Justin menutup telinganya. Justin melangkah mendekati istrinya yang menatapnya galak. Ditataplah benda-benda di hadapan Nara dan ya, sebuah gelas, sendok, dan kotak susu bubuk miliknya yang sudah berceceran di mana-mana. Mau bikin susu? Tanya Justin. Sayang, kan sudah aku bilang aku saja yang buat. Kenapa kamu yang ke dapur? Aku tungguin kamunya di kamar, gak datang-datang juga. Makanya aku kesini nyariin kamu. Tapi ujar Nara yang matanya mulai berkaca-kaca. Sudah sayang, gak apa-apa. Kan cuma tumpah 1 kotak susu. Masih ada stok susu yang lainnya. Tapi kamu baik-baik saja kan sayang? Tanya Justin dan Nara hanya menganggukkan kepalanya. Pasti ini adalah tingkah lucu si kecil di perut. Kamu jangan nakal-nakal ya sayang di perut mami. Kasihan maminya akhir-akhir ini gampang sedih. Ujar Justin, mengelus lembut perut Nara yang mulai membuncit. Jangan ditanya apa yang terjadi. Nara tidak sengaja membuka tutup kotak susunya hingga terjatuh. Kini susu bubuk itu berceceran di tabel kitchen dan lantai. Justin berjalan ke arah kulkas dan mengambil kotak susu hamil milik Nara yang lainnya. Justin mengambil gelas dan sendok dan mulai meraciknya lagi. Nara yang melihat seketika berubah jadi senang. Ia terlihat begitu bersemangat minum susu buatan Justin. Nih sayang, diminum ya. Justin menyodorkan gelas susunya pada Nara. Nara masih diam di tempat. Ia merasa bersalah sudah menjatuhkan semua susu itu di lantai. Dan saat ini lantai dipenuhi sama susu bubuk. Ayo sayang, sudah gak apa-apa, aku gak marah. Biarkan saja besok Mbak Surti yang bersihin ya. Kamu jangan sedih ya sayang, bujuk Justin. Dan akhirnya mereka berjalan menuju lantai 2 di mana kamar mereka berada. Tangan Justin sebelah memegangi susu dan yang sebelahnya lagi merangkul pinggang Nara. Sesampainya di dalam kamar, Justin mendudukkan Nara di atas ranjang dan menyerahkan segelas susu pada Nara. Setelah Nara menerimanya. Makasih papi, ujar Nara dan Justin mengangguk. Nara meneguk habis susu itu. Setelahnya, Nara memberikan gelas kosong itu pada Justin, dan Justin menerima gelas kosong itu dan menyimpannya di atas nakas. Saat Nara berbaring, tiba-tiba Justin memeluknya. Tangan Justin mengusap perutnya, tapi tak lama Justin menarik tangannya dari perut Nara. Perut kamu kembung? Tanya Justin membuat Nara menatap Justin heran. Perut kamu sudah besar sayang, ucap Justin lagi. Tiba-tiba Nara terkekeh geli melihat kekagetan Justin. Kamu ini dikira apa? Ini aku kehamilan di bulan keempat Justin. Ya wajar kalau perut aku membesar. Justin tertawa mendengar jawaban dari Nara. Ia sengaja sedikit membuat lelucon agar istrinya itu senang. Besok jadwal check up kandungan. Kamu bisa antar? Tanya Nara. Bisa dong sayang, jawab Justin tanpa ragu. Pukul 8 pagi, keluarga kecil dan harmonis itu kini tengah berjalan di lorong rumah sakit. Justin terlihat sangat romantis, tak pernah lepas tangannya menggandeng, sesekali mengusap keringat Nara. Ada pula yang menatap iri pada Nara dan kagum pada Justin.
Tapi bukan Justin namanya jika ia tak mengacuhkan tatapan itu. Mereka sampai di depan ruangan praktek kandungan. Di sana lumayan banyak ibu hamil yang mengantri juga. Justin membimbing Nara duduk. "Sudah berapa usia kandungannya, Bu?" tanya seorang wanita yang sama dengan Nara, sedang hamil, tapi terlihat usia kandungannya sudah 7 bulan. "Alhamdulillah 4 bulan, Bu. Kalau Ibu?" tanya Nara lagi. "Saya sudah 7 bulan, Bu." Tiba-tiba suster memanggil sebuah nama dan ibu-ibu di samping Nara pun berdiri. "Saya dipanggil, saya duluan ya." "Iya, Bu," jawab Nara. Dan ibu tuh masuk ke dalam ruangan. Nara memutar pandangannya dan mata Nara membulat saat melihat beberapa wanita hamil yang sedang menunggu menatap suaminya dengan tatapan lapar. Mengesalkan. Nara menarik tangan Justin dan menautkan jemari mereka. Nara menggenggam erat tangan Justin, membuat Justin menoleh bingung pada Nara. Tapi Nara memasang wajah biasa-biasa saja. Tak lama terdengar suara suster yang memanggil nama Nara. "Nyonya Vanara Leonard." Suara seorang suster terdengar. Nara segera berdiri diikuti Justin yang selalu memapah Nara berjalan. "Silakan masuk," ucap suster itu ramah. Lalu Nara dan Justin memasuki ruangan. Ruangan praktek dokter kandungan itu tidak terlalu besar, hanya saja terasa nyaman. Nara dan Justin dipersilahkan duduk di kursi yang berada di seberang meja dokter tersebut. "Pagi Nyonya Vanara, pemeriksaan bulan keempat ya?" tanya dokter perempuan itu. "Iya Dok," jawab Nara. "Apa ada keluhan selama kehamilan?" tanya dokter itu lagi sembari mencatat sesuatu di atas kertas. "Masih suka mual Dok, apalagi pagi, dan mencium bau beberapa macam makanan. Lesu, susah tidur, gelisah? Kalau itu tidak, mari." Dokter itu menyuruh Nara untuk berebah di atas tempat tidur yang disediakan. Justin yang juga ingin ikut melihat segera berdiri di samping Nara. Setelah Nara berebah, dokter itu mengangkat sedikit baju Nara dan menuangkan semacam gel pada perut Nara. Lalu dokter itu menyalakan sebuah alat yang disimpan di samping tempat tidur. Dan kemudian mengambil sebuah alat yang terhubung pada alat yang seperti monitor itu. Lalu meletakkannya di atas perut Nara dan menggerak-gerakannya. Lama hingga dokter itu tersenyum saat melihat monitor. "Calon bayinya kembar 3 dan sehat," ujar dokter itu kemudian. Nara melirik monitor dan tanpa sadar cairan bening menetes di ekor matanya. Merasakan haru yang luar biasa. Bukan hanya Nara, tapi juga Justin. Mati-matian Justin menahan agar air matanya tak jatuh. Justin menggenggam erat tangan Nara, menyalurkan kebahagiaan mereka lewat genggaman. Nara menatap Justin, begitu juga dengan Justin yang menatap Nara. Senyum di sudut bibir Nara dan Justin tak tertahankan juga air matanya. Justin mengecup punggung tangan Nara. "Terima kasih sayang, selama ini kamu selalu menjaga ketiga anak kita. Mereka sehat-sehat," kata dokter. Ujar Justin haru. Dokter itu tersenyum melihat betapa terharunya pasangan itu.